Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya ini di surah Al-An'am 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang ngasih 1, dibayar sama Allah 10. Nah kita balik deh. Siapa yang pengen dapat 10, kita keluarin 1. Mafhum mukhalafah itu namanya, ya. Kita punya utang berapa? 10 juta. Lah keluarin deh 1 juta. Ada yang bilang nanti nih, Ustaz, 1 juta. Kalau ada juga kita bakalan buat bayar utang kali. Ya kalau lo bayarin utang, masih ada 9 juta. Sedangkan itu tinggal 1 juta sejutanya. Kalau nanya saya, Mas, saya bilang sedekahin aja dulu. Tapi pamit sama yang punya utang itu. Oh saya gitu. Saya datang kok. Saya bilang, Ji kalau anak bayarin, ini motor anak jual, nggak goyang tuh utang. Bismillah nih anak mau sedekahin nih motor. Itu ngamuk deh. Yang mendingan buat gua dong. Gua kalau buat lo Maji, utang ini nggak goyang. Habis ini gua nggak bisa bayar lagi. Ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa mah. Tapi kan nggak mungkin nggak apa-apa. Utangnya banyak kan. Akhirnya terjadilah perembukan. Percayalah pemirsa, it's all about negotiation. Ini semua perkara negosiasi. Kalau kita nggak bisa negosiasi, emang kita habis dikecak sama utang kita. Kita tunjukkan dong kepedean kita bahwa insya Allah utang sejengkal. Seminggu insya Allah saya bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, ya kita seminggu lagi. Baik, ini ngeganggu aja nih. Ada telepon dulu. Baik Ustaz, ada penelpon masuk. Kita lagi enak-enak ngomong gue. Assalamualaikum. Iya deh, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Ustaz, domelin Ustaz takut ya. Silakan Ustaz lanjutin. Iya pemirsa ya, kadang-kadang kita lagi enak ngomong nih. Kayaknya lagi tenggorokan bener nih suara. Ya diberhentiin. Sampai mana tuh ngomongnya tadi? Minggu depan. Minggu depan, iya minggu depan ketemu lagi dah. Udah mana cepetan nanya nih? Ada pertanyaan nggak? Ya lanjut Ustaz. Lagi pengen ditanya nih, ngacung lagi yang di rumah. Yang di rumah mana yang di rumah ada? Ada nggak? Ya. Kita udah ngebut lagi, ada telepon lagi. Ya. Yeah. Jadi utang kita itu kita kita hitung. 10 juta, tembak 1 juta. 1 juta itu kan biasanya gini ya, bisa kan nggak ada. Ketika nggak ada, apa yang ada yang kira-kira nilainya 1 juta? Umpama kata ada TV sama kulkas. Kalau dilebur 1 juta, udah itu buang. Si itu buang nggak buang, percaya sama saya, diambil sama tuh orang. Beneran nih saya ngomong nih. Bener pasti diambil sama dia. Begitu dia datang, mana utang lo? Nggak ada ya bang. Nggak ada, lu punya TV, lu punya kulkas. Nah, itu gue udah bawain gerobak. Gitu. Masukin gerobak. Daripada kita kasih sama manusia, sementara kita masih punya utang sisa, kita kasih ke Allah. Ustaz kalau gitu ente ngebela orang-orang yang pada punya utang dong? Enggak, ana ngebela ente Ji, salah lo. Dengan cara begitu, orang jadi punya duit. Saya masuk ke bank. Saya masuk ke perusahaan-perusahaan leasing. Saya bilang sama mereka, saya bisa nagih. Saya bisa nagih utang-utang orang yang nggak kebayar. Sama ente punya bank, sama ente punya perusahaan. Bagaimana caranya? Ente suruh sedekah orang itu. Gitu. Jadi datangnya itu bukan datang nagih. Datangnya itu kayak kita orang gini. Assalamualaikum Ji. Ente udah 3 bulan nih nggak bayar. Ente doanya bagaimana? Gitu. Cara nagihnya begitu. Bapak ibu yang namanya Allah kalau emang punya piutang nggak ketagih, datang ke orang itu. Datang ke orang itu nanya tentang sholat duha, tentang sholat malam, tentang sholat berjamaah. Ajarin itu. Setelah ajarin itu, tanya sama dia, punya duit nggak buat sedekah? Gua nggak minta buat bayar utang nih ya, buat sedekah ada nggak? Kalau ada bayarin deh. Yeah. Habis itu saya kembali lagi sebulan, insya Allah ente bisa bayar utang anak. Dalam sebuah hadisnya, bahwa kelak di hari berbangkit nanti, ada orang yang paling nikmat hidupnya dibandingkan segenap umat manusia lainnya. Min ahlin nar, dari calon penghuni neraka. Lalu Allah Ta'ala akan cemplungkan orang ini ke dalam neraka. Sabghatan, celup, satu celupan, celup, dikeluarkan. Lalu Allah tanya kepada dia, ya abna Adam, hai anak Adam, pernah kamu merasakan kesenangan? Pernah kamu merasakan kenikmatan? Lalu orang ini menjawab dengan penuh kesungguhan, la wallahi ya Rabb, tidak demi engkau ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan, kenikmatan. Padahal ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Mengapa ia menjawab demikian?
Karena Allah Ta'ala mengharuskan dia merasakan kengerian hakiki neraka. Sebentar saja cukup membuat ingatannya akan segenap kesenangan palsunya sewaktu di dunia ini, walaupun puluhan tahun, hilang dari ingatannya. Kan saya bilang tadi, rata-rata orang itu memang gak cukup duitnya buat bayar utang. Rata-rata biar gini ya, kadang-kadang pemirsa, kalau nanya sama orang lain mah yang kagak ngerti urusan utang, emang gue dia jawabnya emang enteng aja. Kalau kita kan yang ngerasa nih, kayak saya nih, saya rasa betul itu. Saya 7 tahun nih punya baju namanya utang. Jadi saya pakai baju kuning utang, baju biru utang. Iya, kita pagi siang sore malam bebalut utang kita punya hidup. Sehingga saya menjawab juga dengan pengalaman saya nih. Kita ditagih sama orang nih, kata 5 juta. Kita nggak punya duit nih, kita cuma punya 300.000, 400.000. Cukup dari mana bayar utang kayak begini? Nah, kalau kita nanya sama ustadz-ustadz yang lempeng punya, yang kagak pernah ngutang, emang juga jawabannya enak aja. Ya kita bayarin aja, Ji. Kan bayar utang itu juga sedekah. Ya, tapi kita masih punya utang 4,6. Kalau kita punya 400.000, 4,6. Kita tanya nih sama orang-orang yang nggak punya utang. Gimana nih utang kita 5 juta, kita punya duit cuma 400.000. Ya udah, situ bayar utang aja 400 cicil. Enggak menyelesaikan masalah juga. Duit diterima juga, nggak ada keredoan juga, kita disumpahin juga. Bener nggak? Ini cerita kita yang udah emang benar-benar kursus utang nih, ya, belajar utang gitu. Jadi saya kemudian mengajarkan kepada diri saya gitu. Kalau emangnya nggak cukup, ikutin teori sedekah. Pertama yang penting itu adalah begini, jangan sampai kita sedekah itu jangan niat supaya nggak ditagih hutang, nggak boleh. Sama kita nih ada orang-orang nyari air adem sampai ke gunung-gunung. Ada loh orang yang punya utang, dia nyari air adem ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang syirik, nyari air adem. Tujuannya supaya jangan ditagih utang. Salah. Aturannya datang ke kiai, minta amalan supaya bisa bayar utang. Jangan sampai nggak ditagih. Saya punya pengalaman tuh, ada teman saya tuh namanya sebut saja lah si Mr. I lah gitu. Dia pulang dari kiai, pas sampai ke rumahnya ditongkrongin orang. Ditanya jawabnya jujur lagi. Begitu ditanya, dari mana lu? Gue lah abis dari kiai. Gue mau nggak mempan. Gitu. Lu mau pakai kiai mana? Gue nggak mempan. Sekarang bayar. Nah kan repot urusan kita. Gitu. Jadi ketika kita tidak cukup, pakai teori sedekah. Kalau kita nggak cukup, yang nggak cukup ini sedekahin. Kita minta sama Allah, ya Allah, tolong cukupkan bayaranmu. Insya Allah. Jangan kata ibu tadi Messi ya, akan ditagih utang nih jam 12 ini. Jangan kata begitu. Detik ini juga ibu bertobat, ibu beriman pada Allah dan ibu percaya lalu ibu bersedekah, insya Allah yang nagih itu tetap datang. Udah jadwalnya nagih kan? Ya Ustaz. Tapi ada kemudahan nanti dari Allah. Amin, amin. Luar biasa sekali. Itulah formulasi Ustaz. Dari permasalahan sedekah, memang dari dulu saya kecil-kecil pun sudah belajar sedekah. Dan kalau masalah hutang, walaupun sedekahnya kecil, tapi hutangnya lebih gede, Ustaz. Tapi yang mau saya tanyakan, kenapa hutangnya nggak lunas-lunas, Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya salah sendiri sedekahnya kecil-kecil. Sedekahnya gede-gede lunas hutangnya. Gini ya, perjalanan itu pasti nyampe. Waktu kecil saya belajar tentang matematika sedekah. Kita pengen mainan 14.000. Sama kita punya nenek disuruh nabung. 100 kita nabung nih, dapat 7 hari 700. Kebeli nggak tuh mainan? 14.000 kebeli nggak? Nggak kebeli, karena duitnya baru berapa? 700. Kita nyangka nenek kita suruh nabung buat nabung mainan. Ternyata salah. Dapat 1 minggu tuh duit ditebok dari celengan. Kemudian saya disuruh beli cabai tomat bawang. Saya beli cabai tomat bawang, kemudian kita kasih ke nenek kita. Dilebur sama dia, jadi teman-temannya cabai buat nasi uduk.